برضاه. الله الله رضا الله، الله الله رضا الله، الله الله رضا الله به تحلو الحياة. تبسم للحياة، تساءل قل أين الطريق، لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك. تبسم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, yang tidak sempat hadir dan yang baru mau hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang dilimpah ruahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam ini, di malam Isnin, kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majlis taklim kita ini. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadir dan duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang memuliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna fil laili la sa'atun la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin. Al hadis rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada satu hadis, ada satu keterangan yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna fil laili la sa'atun, bahwa di dalam satu malam itu ada satu masa, ada satu saat, la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan. Jika pada malam hari itu kemudian ada seorang muslim, ia berdoa, ia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan waktunya tepat. Apa yang ia minta? Khairan min amri dunia wal akhirah. Yang ia minta adalah kebaikan masalah keduniaannya dan kebaikan masalah akhirat. Illa a'tahu iyyahu, maka apabila tepat di malam itu kita memohon, meminta dan berdoa, kita minta tentang kebaikan dunia kita minta tentang kebaikan akhirat kita, dan pas waktunya malam itu malam yang mustajab, maka apapun permintaan kita akan diijabah dan diterima serta
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika kullalailatin. Dan ini berlaku serta ada di setiap malam. Jadi tidak hanya malam Jumat saja. Di malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Minggu. Nah, dalam seminggu itu, yang kita tahu bahwa dalam seminggu itu ada 7 hari. Dari 7 hari itu ada 7 malam. Maka di setiap malam itu ada satu waktu yang apabila kita mohon, minta dan berdoa kepada Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, maka seluruh doa dan permintaan kita itu akan diijabah oleh Allah. Seluruh permohonan dan permintaan kita itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, tepat jam berapakah saat malam yang mustajab, saat malam yang apabila kita memohon dan meminta itu, permohonan dan doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dirahasiakan oleh Allah. Lalu kenapa Allah merahasiakan? Merahasiakan saat-saat, jam-jam atau waktu-waktu yang mustajab di setiap malamnya dalam satu minggu itu. Kalau saja malam mustajab itu tidak dirahasiakan, katakanlah bahwa malam mustajab itu ntar jam 7:15 atau malam mustajabnya itu jam 8 malam ntar. Tentunya kita semuanya itu ngincernya di jam berapa? Saudara kira-kira paham gak omongan saya ini? Kalau saja di setiap malam itu Allah tidak rahasiakan, katakanlah bahwasanya di setiap malam itu jam yang mustajab, yang Allah ijabah di setiap doa kita itu adalah jam 8 malam, maka yang kita incar setiap malam itu jam berapa? Jam 8. Kita udah kagak mikirin bangun malam lagi udah. Pokoknya ntar habis isya tungguin jam 8, habis jam 8 tadahkan tangan minta kepada Allah. Tapi ternyata dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengantisipasi di setiap malam itu. Artinya agar di setiap malam itu kita mencoba untuk bangun malam. Biasanya malam yang paling baik, saat-saat dan jam yang paling baik untuk kita memohon, untuk kita menadahkan tangan, untuk kita minta dan berdoa kebaikan dunia dan akhirat kita itu adalah nanti kira-kira jam 3. Ntar jam 3 jamaah bangun, wudu, sholat, mohon kepada Allah. Nah, dirahasiakannya malam-malam mustajab di setiap malam yang ada dalam satu minggu itu bisa jadi entar habis kita sholat isya berjamaah saat itu, bisa jadi aja, bisa jadi entar jam 10, bisa jadi jam 11, bisa jadi jam 12 dan seterusnya, bisa jadi sampai sebelum fajar, sampai sebelum subuh. Ini mengajarkan kepada kita, ini menuntut kepada kita, ini mendidik kepada kita agar kita senantiasa memperbanyak mohon dan minta kepada Allah kapan saja. Dari habis maghrib kita tadahkan tangan, nanti habis isya kita terus, jangan berhenti. Ini hadis yang pertama. Dan ini terjadi di setiap malam. Jadi bukan hanya di malam yang paling mubarakah, bukan hanya di malam yang paling berkah di malam Jumat, tidak. Dari mulai malam Senin sampai nanti ketemu malam Minggu, di setiap malamnya dalam satu minggu itu ada waktu-waktu yang mustajab. Maka silakanlah selagi Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan serta kekuatan kepada kita untuk membiasakan diri kita itu bangun malam. Ini rasa-rasanya ini saudara, ini rasa-rasanya. Mana yang merbot masjid? Coba ini dimatiin lampu semua di masjid. Kira-kira ini gelap apa terang bakalannya ini? Hah? Gelap apa terang nih? Kalau lampu semuanya yang ada di masjid ini dimatiin, kira-kira gelap apa terang bakalannya ini? Kalau saya bilang terang, matikan lampu semuanya ini akan tetap cahaya akan mantul. Cahaya akan keluar, aura akan keluar dari mana? Dari wajah jamaah.
Kenapa saya katakan demikian? Karena jamaah inilah jamaah pengajian malam sana yang selalu tiap malam bangun malam. Benar gak kira-kira ini? Ngapain? Kencing. Atau penyakit gula. Itu hadis yang pertama. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aiqadha imra'atahu fa in abad nadha fi wajhiha al-ba'a. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa aiqadhat zawjaha fa in aba nadhat fi wajhiha al-ma'a. Al-hadis rawahu Abu Daud bi isnadihi sahih. Ini jamaah analisa, perhatikan dan pahami. Satu hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, Allah sangat amat sayang kepada seorang suami. Allah sangat amat sayang kepada seorang suami qama minal laili fa shalla, yang sang suami ini, yang sang laki ini bangun di tengah malam fa shalla, kemudian laki-laki ini mendirikan sholat sunnah, dia melaksanakan sholat tahajud. Nah, selesai sang suami melaksanakan sholat malam, wa aiqadha imra'atahu, kemudian sang suami, sang laki ini selesai dia sholat tahajud, selesai dia sholat malam, dia bangunkan sang istri tercintanya. Pertanyaan buat saya, pertanyaan yang saya ajukan buat jamaah, kira-kira jamaah rajin bangun malam apa kagak? Hah? Kira-kira jamaah rajin sholat malam apa kagak? Kalau saya tanya rajin bangun malam, bisa jadi iya rajin. Ketika saya tanya kira-kira jamaah rajin gak sholat tahajud, rajin gak jamaah sholat malam? Kemudian kalau sudah jamaah rajin sholat malam, selesai sholat kira-kira jamaah bangunin bini apa kagak? Hah? Fa in abad nadoha fi wajhiha alma. Jika sang istri dibangunin, digoyang-goyang tidak mau bangun, dia tidak tangannya nado, dia cepretin di muka bininya supaya bininya apa? Banyak. Kira-kira laki ini bapak-bapak ngelakonin begini kagak ini? Hah? Kira-kira bapak-bapak jamaah ngelakonin begini gak ini? Belamparang ngelakonin, bangunnya aja kagak. Gimana mau bangunin bini? Allah subhanahu wa ta'ala sangat amat menyayangi kepada seorang suami yang malam dia bangun, dia melaksanakan sholat sunnah. Selesai dia sholat sunnah, dia bangunkan istrinya untuk melaksanakan sholat sunnah. Kalau istrinya tidak mau, dia ambil air di tangannya lalu dia percikan ke wajah istrinya, dia percikan ke wajah bininya. Hanya cobalah diamalin. Kalau sekarang kita udah tahu hadisnya, udah kita paham, udah kita ngerti, ntar malam kita amalin. Kita bangun malam jam 3, jam 4 kita bangun, kita sholat, selesai sholat, bangun. Ngulet dia, narik selimut lagi, ngerikuk lagi, ambil air seember, seblok. Ambil air di tangan, percikan ke wajahnya dengan harapan istri kita bangun. Lalu kalau udah bangun, ngapain istri kita? Sama dengan apa yang kita lakukan adalah untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat. Allah subhanahu wa ta'ala sangat amat menyayangi kepada seorang istri yang istri itu bangun di tengah malam, ia melaksanakan sholat malam. Wa aiqazat zaujaha, selesai ini istri kita bangun malam, selesai sholat, dia bangunin suaminya. Fa in aba, jika suaminya tidak mau bangun,
nadohat fi wajhihi al-ma'a. Maka sang istri itu mengambil air di tangannya, kemudian ia cepretkan tangan itu ke apanya? Ke mukanya. Kira-kira pertanyaan ini. Bini kita begini gak di rumah ini? Hah? Nggak nanya doang, nanya saya mah. Bini kita kira-kira begini kagak? Ya. Gini nih jamaah, saya mengajari doang nih. Jamaah kan di rumah pada punya istri, ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga kan? Nah, istri. Nah kalau jamaah ntar tidur malam, bangun tuh. Gimana caranya setelah jamaah sholat malam tahajud supaya istri saudara, istri jamaah juga ikut sholat? Caranya paling gampang. Bangun jamaah jam 3 atau jam 4 bangun, wudu, sholat. Selesai sholat, mah bangun. Ternyata bini kita nggak apa? Nggak bangun juga. Ambil celana panjang saudara, ambil dompet, isinya keluarin. Yang merah sama yang biru keluarin semuanya. Koprek mukanya. Mak, bangun mak. Saya yakin bangun itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat amat sayang kepada kita suami. Kalau kita bangun malam, kita sholat, kemudian kita bangunin bini kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat amat sayang kepada perempuan, kepada istri, kepada bini kita. Kalau bini kita itu bangun malam, kemudian ia sholat, kemudian bini kita bangunin kita, ngajak kita sholat. Ini kira-kira ada yang kagak punya bini gak ini ya? Hah? Kalau yang kagak punya bini masih gagak-gagak, bismillah. Kalau masih gagak tapi nih, kalau masih gagak, masih mampu, belum punya bini, bismillah, saya doain biar dapat bini yang solehah. Kayaknya ada kalau begitu. Nah, kalau jamaah, kalau memang punya istri, diajak ibadah, diajak sholat malam, nggak mau, ya udah ganti casing. Kasih ganti casing yang baru, apa Nokia, kalau enggak ya Apple dah yang paling bagusan di kita. Nah, maksud saya, cobalah kalau istri kita bangunin sholat malam nggak mau, sekali, dua kali, tiga kali nggak mau, ya itu barangkali tabiatnya, wataknya emang kurang doyan sama ibadah. Tapi kita upayakan, coba istri kita ini kita nasihati. Ma, cobalah kalau ada pengajian majelis taklim ibu-ibu, mama ikut ngaji. Kalau memang mama pengen punya baju seragam yang paling bagus, buat ngaji yang paling bagus, bapak beliin. Yang penting mama ngaji, yang penting ibu ngaji. Nah, nanti istri kita itu di majelis taklim akan mendengarkan tausiah, akan mendengarkan keterangan-keterangan agama, akan tahu bagaimana kewajibannya terhadap sang suami. Nah, sekali ngaji, dua kali ngaji, tiga kali ngaji, masya Allah, keempat kalinya pulang ngaji, ada suaminya langsung kletot aja. Perubahan. Kalau kemarin istri kita itu kalau kita bagi duit, kita ajak ke mall, girangnya 12 setan. Tapi kalau sekarang kita ajak ke mall, udah nggak mau lagi istri kita. Apa kata istri kita? Pak, saya daripada diajak ke mall ngabisin duit, mendingan beliin saya baju buat saya pakai ngaji ke majelis taklim. Enak gak punya bini yang begitu itu? Hah? Kira-kira bini jamaah ini begitu apa kagak ini ya? Hah? Nah, kalau di Jerman ini saudara, di Jerman sama di Sudan nih, Jerman sama di Sudan itu ibu-ibunya kalau diajak ke mall, diajak ke pasar, diajak jalan-jalan, dibagi duit, masya Allah sayangnya sama suami 12 setan. Sayang bener sama suami itu di Jerman sama di Sudan tuh. Nggak tahu kalau bini kita ini. Kalau bini kita di rumah ini, kalau kita ajak ke mall, kita ajak jalan-jalan, kita ajak represi, kira-kira bini kita sama kita hormat sayang nggak?
Tapi kalau kita suruh ngaji, kita suruh hadir ke majelis taklim, biar dirinya benar, biar dirinya ngerti agama, kira-kira gimana diri kita? Oleh kira-kira ini ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini di luar daripada pengajian, sekedar saya sampaikan kepada jamaah, walaupun belum kita tentukan waktunya, bahwa insya Allah kan sebentar lagi bulan Maulid ya, maka insya Allah pengajian kita malam Senin akan kita adakan Maulid khusus di malam Senin. Kira-kira setuju nggak itu? Jadi kita nggak gabung kemana-mana. Jadi tidak atas nama apalah enggak. Pokoknya pengajian malam Senin inilah yang kita adakan Maulid. Kira-kira kita kalau Maulid nanti butuh makan apa kagak ini? Ini jawabnya gue demen nih. Jawabnya cakep nih. Ya, walaupun kecil-kecilan pasti kita akan adakan makan malam ala kadarnya. Saya mah yakinnya bahwasanya jamaah bapak-bapak yang ngaji malam Senin ini orangnya semuanya dermawan. Benar gak kira-kira itu? Benar gak kira-kira ini? Iya, maksud saya kalau saya udah angkat-angkat begini, ada kayak yang ngacung tangan. Maksud saya begitu. Yai, saya ini 2 termos kembuli misalnya. Saya 2 termos lah, 6 termos beres gak kira-kira itu? Ya, itu baru 3 orang udah 6 termos tuh. Saya tidak ngarep semuanya bawa termos, enggak semuanya bawa kebuli, enggak. 3 orang aja itu kalau kali 2 termos sudah 6. Hampar kita kebuli itu. Yang lain beli air, yang lain beli buah. Nah, itu dari kita untuk kita. Kira-kira kalau kita ngadain maulid setuju enggak? Kemudian dananya dari kita semua, setuju enggak? Jadi kita kagak ngayap kemana-mana. Kita tidak bikin proposal ke camat, ke lurah, ke bupati, ke wali kota, enggak. Dari kita untuk kita, kira-kira siap enggak? Nah, kalau begitu pesan saya dari sekarang, yang pada masih kerja gajian kumpulin tuh duit. Ntar satu saat kita maulid udah ada uangnya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dikurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.